Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah uang. Setiap orang yang ada di dunia ini saat melakukan transaksi pasti sangat memerlukan uang. Sejarah uang melalui beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem barter, yaitu menukar barang sesuai dengan keperluan kepada orang lain yang mempunyai barang tersebut. Yang kedua yaitu sistem uang komoditas. Uang komoditas dipandang sangat lama sebagai bentuk uang. Yang ketiga yaitu sistem uang logam, di mana manusia sudah menggunakan logam mulia yaitu berupa emas untuk melakukan transaksi. Yang keempat yaitu sistem uang kertas. Di zaman uang kertas ini, manusia sudah jauh lebih berkembang menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi pembayaran. Selanjutnya, saya akan membahas definisi uang. Beberapa ahli mendefinisikan uang digunakan sebagai alat ukur dan sebagai pembayar utang. Definisi uang secara umum, yaitu alat yang dapat diterima untuk melakukan tukar, menukar, atau transaksi. Secara hukum, benda yang dirumuskan undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang berdasarkan fungsi, yaitu suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Uang berdasarkan nilai, satuan hitung untuk menyatakan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang dan jenis-jenis uang. Fungsi uang itu ada 4 ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar, di mana uang tersebut dapat kita gunakan untuk kita menukarkannya dengan barang yang kita inginkan, tanpa harus kita melakukannya dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang ya. Cukup dengan uang kita dapat menukarnya dengan barang yang kita inginkan tersebut. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pengukur nilai. Fungsi uang sebagai alat pengukur nilai yaitu menunjukkan besar kecilnya nilai barang dan jasa yang dibelikan atau dijual. Besar kecilnya harga tersebut dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Yang ketiga yaitu uang sebagai penimbun kekayaan. Penggunaan yang memungkinkan seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang. Jadi, nilai kekayaan dapat diukur dengan menggunakan satuan nilai uang. Yang keempat yaitu uang sebagai komoditi bisnis. Maksud dari komoditi bisnis yaitu uang digunakan sebagai barang dagang. Jenis-jenis uang. Jenis uang itu mungkin yang kita ketahui hanya uang logam dan kertas ya. Namun jenis-jenis uang itu ada 2 jenis, uang logam dan uang kertas. Namun uang logam juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama perak, emas, dan perunggu. Sedangkan uang kertas yaitu memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu uang kertal dan uang giral. Selanjutnya yaitu teori uang. Teori nilai uang dibagi menjadi 2, yaitu pertama teori uang statis, kedua yaitu teori uang dinamis. Teori uang statis ini disebut juga dengan teori kualitatif statis, bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah sebenarnya uang dan mengapa uang ini ada harganya. Kemudian teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Dalam teori uang statis terdapat beberapa teori lainnya, yaitu pertama, teori metalisme atau intrinsik, yaitu uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Kemudian yang kedua yaitu teori konvensi, adalah uang yang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Yang ketiga yaitu teori nominalisme. Teori ini menyatakan uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Kemudian yang terakhir yaitu teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori uang dinamis.
Teori kuantitas dari David Ricardo. Kuat atau lemahnya nilai uang tergantung jumlah uang yang beredar. Jika uang tersebut berubah 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun dengan setengah dari semua, juga sebaliknya. Teori kuantitas dari Irving Fisher. Dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai. Teori persediaan khas dapat dilihat dari jumlah uang yang tidak dikembalikan barang-barang. Teori ongkos produksi. Nilai uang dalam peredaran berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Teori permintaan, ada penawaran uang dan penawaran uang. Permintaan uang dapat diartikan masyarakat akan uang tunai. Ada 3 motif mempengaruhi permintaan uang tunai. 1. Motif transaksi. 2. Motif jaga-jaga. 3. Motif spekulasi. Penawaran uang lebih populer dengan istilah jumlah uang yang beredar. Dalam laporan statistik, uang yang beredar dilambangkan dengan huruf M.